Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang berkenan hadir di ruangan ini dalam acara kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 10. Saya Hani Fitriani dan Bu Putri. Sebelumnya saya panjatkan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki umur dan sehat kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, mohon maaf sebelumnya. Saya dengan Bu Putri di depan bukan berarti gimana-gimana. Di sini saya dengan Bu Putri mencoba menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak, khususnya mengenai budaya positif. Supaya mengefektifkan waktu, Bu Putri akan memaparkan materi pertama mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan hatur nuhun kepada Bapak Ibu yang masih menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya kegiatan ini bukan karena saya dan Bu Hani bagaimana. Mudah-mudahan ini jadi tempat diskusi kita bersama ya untuk kebaikan sekolah tercinta kita SMA 2 Majalengka. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas ya bukan harapannya tidak satu arah saya dan Bu Hani menjelaskan, tetapi inginnya nanti ada dua arah diskusi aja kita bareng-bareng ya. Barangkali kita juga ada yang kurang, boleh Bapak Ibu yang lebih senior pengalamannya luar biasa boleh sharing menambahkan pengetahuan kita ya. Nah, hari ini sebenarnya materinya seperti yang ringan tetapi ringan-ringan susah ya, berat untuk dilakukan atau diwujudkan, yaitu tentang budaya positif. Nah, pertama-tama apa dulu nih yang kebayang ketika mendengar kata budaya positif yang langsung terbayang? Boleh ada yang memberikan pemikirannya tentang apa ya budaya positif yang kebayang-bayang contohnya? Boleh ada yang ini mengungkapkan pendapat? Oh ya, mangga Ibu Haji. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata budaya dan positif, mungkin budaya itu adalah hasil berupa hasil yang tingkah laku manusia yang positif. Banyak sekali menurut saya. Mungkin kalau disebutkan satu persatu lah tidak cukup lah mungkin waktunya. Mungkin salah satunya yaitu budaya positif itu adalah melaksanakan kegiatan ibadah, terutama dalam kegiatan agama. Mungkin itu yang paling utama, karena tujuan kita hidup di alam dunia ini adalah beribadah. Mungkin itu yang paling utama, dan yang lain-lainnya mungkin yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, benar sekali tentang hasil tingkah laku manusia ya, utamanya sih dalam beribadah dan di kehidupan sehari-harinya pasti banyak ya budaya yang positif. Nah, kita lihat secara formalnya budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, betul ya, kebaikan-kebaikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi budaya positif itu tanpa sadar sudah dilakukan karena sudah diyakini oleh kita semua, khususnya untuk siswa dan guru di sekolah. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif yang hari ini akan kita diskusikan yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan
dengan kelas dan segitiga restitusi. Barangkali ada istilah-istilah yang baru untuk Bapak Ibu dengar, karena ini merupakan seperti kata kita update gitu ya, mengupdate ilmu kita. Barangkali ada yang sudah biasa didengar, barangkali ada istilah yang baru didengar. Mudah-mudahan jadi diskusi dan pengetahuan baru untuk kita sama-sama. Nah, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Cenah, katanya pembelajaran paradigma itu artinya apa ya, paradigma? Ada yang bisa paradigma? Seperti apa ya, sudut pandang gitu ya, paradigma atau pemikiran yang paling update. Kalau pembelajaran itu harus dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya berbeda-beda ya. Setiap siswa punya potensi yang berbeda-beda dan kebutuhan yang beda-beda, dan di tahap perkembangan juga pasti beda-beda antara SD, SMP dan SMA. Nah, dari semua pembelajaran yang berdiferensiasi ya intinya ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila ya yang paling baru. Nah, sebelum masuk lagi, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, mengontrol ya. Kita biasa kalau dengar kontrol, berarti kita sebagai guru bisa mengontrol siswa. Gimana caranya kita mengontrol siswa? Padahal tujuannya untuk kebaikan pasti ya. Nah, ternyata di paradigma baru banyak konsep-konsep baru yang mungkin ya kayak kita zaman dahulu mungkin mempan, nah tapi zaman sekarang mungkin sudah tidak rasional lagi, jadi harus diganti paradigmanya. Seperti ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita, terutama saya ya, tanpa sadar mungkin ketika siswa ada salah, maksudnya mengkritik dan memberitahu, tujuannya biar dia mau memperbaiki gitu ya. Atau tanpa sadar nih saya udah bilang, nggak apa ya, kan udah janji sama ibu misalkan kayak gitu ya, atau ngulangin lagi, nah kayak gitu. Jadi kan itu membuat mereka merasa bersalah. Tujuannya padahal lemah lembut ya, tetapi ternyata ilusi itu tidak buat mereka kuat karakternya ya. Dan yang paling umum nih kita biasa, yang paling baru, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif. Penguatan positif itu seperti apa? Seperti pujian. Kita kan biasa ya memuji siswa yang baik gitu ya. Simpelnya kayak anak, dan dari kecil udah dibiasakan, oh pintar, oh baik, oh good job gitu ya. Kalau anak kecil makannya habis good job, nah padahal jangan good job, tetapi harus makannya habis jadi kamu nanti sehat gitu ya. Oh kamu mau makan sayur nanti kamu jadi kuat gitu. Diberi alasannya. Termasuk ke siswa juga, ketika misalnya kita memuji terlalu berlebihan, barangkali ada siswa lain yang hatinya tersakiti kayak gitu ya. Kemarin juga saya sempat mewawancara ya kepada siswa yang tidak mendapat pujian, katanya teh, Bu saya mah nggak pernah dipuji sama orang guru katanya. Terus kalau lihat orang lain dipuji gimana katanya? Ya padahal mah biasa weh Bu, cenah nggak usah kayak gitu ya, berarti ada iri gitu ya. Di hati dianya tuh ada iri katanya teh. Soalnya saya ya berlebihan gitu sama mujinya. Tapi dia juga sebenarnya intinya kita memotivasi ya, tetapi ternyata ada efek lainnya seperti itu. Nah, dari paradigma baru itu ada perubahan nih, dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, seperti contohnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal perilaku buruk itu pasti punya tujuan. Ketika anak kabur dari kelas kita pasti ada tujuannya ya, dia kenapa harus kabur gitu ya. Pasti itu kegiatan yang salah, tapi kalau kita ambil dari sisi lain, kita harus cari tahu kenapa sih kabur, apa bosen di kelas atau memang dia lagi nggak mood atau gimana. Tapi
tujuannya memang untuk perbaikan. Jadi hanya seperti cara pandang kitanya aja yang digeser ya. Digeser tadinya dari pandang arah kita, tetapi sekarang digeser menjadi arah pandang. Ini yang paling bawah ya, ada ya. Ubahlah paradigma Anda berpikir tentang manusia, terutama tentang siswa kalau kita. Nah, karena kita ingin ada budaya positif di sekolah kita, salah satunya bisa dimulai dengan disiplin positif. Kalau disiplin itu identiknya dengan apa sih? Harus mengikuti apa berarti siswa-siswa di sekolah? Aturan, betul Bu, dengan tata tertib. Nah, kalau disiplin positif itu maksudnya siswa mengikuti tata tertib tetapi tanpa ketakutan atas hukuman. Inginnya harusnya dari kesadaran diri sendiri ya, menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Nah, gimana biar siswa sadar? Ya dianya harus yakin ya mana yang benar, mana yang salah, dan meyakini bersama nilai-nilai kebajikan itu, atau dalam kata lain namanya motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam dirinya. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia ini relate banget ya. Ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir menjadi diri sendiri sesuai nilai yang dipercaya. Ini seperti ketika saya belajar ini, gimana caranya ya mengubah siswa, atau jangankan siswa, diri kita sendiri punya motivasi yang terakhir. Jadi dari diri kita aja, padahal kita dari kecil udah biasa tuh, misalkan nanti dihukum loh gitu ya, atau nanti dikasih ini loh untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan dalam agama juga kita sholat. Nah, sholat kan biar gak masuk neraka ya, sholat juga biar masuk surga. Betul ya Ibu PAI bisa salah ya. Padahal seharusnya mah sholat itu apa, sesuai kebutuhan kita ya, kita yang butuh. Nah, saya menganalogikannya kayak gitu. Oh berarti kesadaran yang harus, jadi ketika orang yang sudah butuh sholat itu merupakan kebutuhan, bukan karena takut masuk neraka atau ingin masuk surga. Nah, seperti itu analogi gimana caranya biar siswa juga melakukan budaya positif di sekolah, bukan karena hukuman atau bukan pujian dari kita, tapi dia benar-benar aku teh pengen jadi orang benar, jadi dianya benar sendiri. Cuman memang itu langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai ya, mudah-mudahan jadi langkah besar dan perubahan besar. Selanjutnya boleh dilanjutin oleh Bu Hania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang materi disiplin positif. Tadi Bu Putri sudah menjelaskan tentang bagaimana siswa itu menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri, atau disebut juga motivasi intrinsik, yang dia melakukan suatu tindakan itu tidak hanya semata-mata takut akan suatu hukuman. Setelah dilihat, kalau kita melihat seseorang atau manusia, ternyata manusia itu sendiri mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kedua itu kebutuhan kasih sayang, ketiga kebutuhan kebebasan, keempat kebutuhan kesenangan, kelima kebutuhan penguasaan. Dan biasanya
Bapak Ibu, kalau kita menemukan murid yang bisa dibilang melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, murid tersebut kalau kita lihat-lihat pasti ada sesuatu hal yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh misalkan ada kasus seperti ini. Di kelas ada murid yang suka minta makanan aja kepada teman-temannya. Pasti teman-temannya merasa terganggu. Secara gali lebih dalam, ternyata murid tersebut kekurangan kebutuhan bertahan hidup. Kita nggak tahu, mungkin dia belum sarapan atau di rumahnya kekurangan, atau kita juga sempat menemukan kasus murid di kelasnya itu selalu berbuat onar, gak bisa diam gitu, selalu aja mengusik temannya ketika kegiatan pembelajaran. Nah, kita bisa dilihat ternyata murid ini ada kekurangan kebutuhan apa? Apakah kekurangan kebutuhan kebebasan, dia pengen bebas gitu, atau seperti apa gitu. Jadi kita melihat murid itu seperti halnya teori gunung es gitu ya, yang mana gunung es itu kan kelihatannya itu sedikit kecil, gak terlalu besar, tapi kan di dalamnya begitu besar. Nah, itu juga yang terlihat murid-murid kita. Ternyata murid-murid kita juga banyak sekali yang tidak nampak gitu. Nah, disinilah alangkah baiknya untuk biasakan budaya positif. Kita jangan mudah menjudge gitu ya, menjadi murid kita si ini A, B, C, D tanpa kita tahu sebenarnya mereka itu seperti apa. Apakah mereka itu ada kekurangan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru dalam proses mungkin dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kalau misalkan ada muridnya yang tidak sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan kehendak gurunya, langsung menghukum murid tersebut baik secara verbal maupun fisik gitu. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kadang mungkin tanpa kita sadari, kita juga suka misalkan ada murid kita tidak mengerjakan tugas contohnya. Pasti kita, ayolah kamu mengerjakan tugas. Kamu gak kasihan dengan ibu, kamu gak kasihan dengan orang tua kamu. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat tersebut itu membuat si murid itu merasa bersalah gitu. Bisa aja ada perubahan lebih baik, tapi perubahan itu bukan perubahan intrinsik dalam dirinya, tapi perubahan dari luar gitu. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi kita seolah-olah dekat dengan murid, murid juga merasa dekat dengan kita, bahkan ada juga yang boleh merasa temannya. Tapi kalau ini dilaksanakan berkelanjutan, takutnya nanti murid ketika ada guru lain tidak memperlakukannya yang sama, dia kecewa. Atau suatu saat guru tersebut tidak treatment posisi kontrolnya sebagai teman, dia juga kecewa. Nah, yang keempat itu posisi kontrol pemantau. Nah, posisi kontrol pemantau ini sekilas memang kayak bagus, karena di dalam pemantau ketika seorang murid melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau misalkan nanti ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, murid di sini ketika dia melanggar, konsekuensi hukumannya itu ada hukuman, ada konsekuensinya. Contohnya telat, jelas konsekuensi telat nanti misalkan gak boleh masuk 10 menit atau
Untuk menimbulkan motivasi intrinsik murid dalam pembiasaan disiplin positif, ada kekurangan juga gitu, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer, menurut posisi teori kontrol ini dianggap yang paling efektif. Kenapa dianggap paling efektif? Karena guru memberikan kesempatan kepada murid atau siswa untuk memperbaiki kesalahannya, dan guru membersamai siswa dalam menemukan solusi terbaik untuk pemecahan masalahnya. Kata kunci dari posisi manajer di sini ada dialog sebenarnya. Ada dialog antara guru dengan murid untuk bagaimana di sini perannya itu yang memecahkan permasalahan atau mendapatkan solusinya itu yang murid itu sendiri. Di sini guru hanya mendampingi, guru hanya memantik untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan murid. Mungkin nanti kita akan lihat dalam metode segitiga restitusi. Nah, mungkin ibu bapak di sini kita akan melihat contoh video. Yang pertama ini contoh video posisi penghukum.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Barusan Bapak Ibu ada 3 contoh di video itu. Yang pertama itu contoh posisi kontrol sebagai pendukung. Tadi kita sangat jelas bagaimana kalau kita sebagai seorang guru mempunyai sikap posisi kontrol sebagai pendukung. Dan yang kedua itu posisi kontrol sebagai pemantau. Tadi ada hukuman dan konsekuensinya. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Saya mau minta pendapatnya dari Bapak dan Ibu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu dari video yang ditayangkan, setuju yang mana? Boleh? Enggak? Boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, punten ini hanya menyampaikan atau menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Hani tentang video yang sudah sama-sama kita tonton bersama. Kalau tadi ya dari 3 contoh posisi kontrol, ada posisi penghukum, posisi pemantau, dan manajer. Tentu saja yang paling humanis mungkin ya, itu pasti di posisi manajer gitu, karena di situ guru yang di depan tadi ya menghadapi murid yang terlambat gitu, jadi dia memberikan kesempatan bertanya dulu kenapa kamu terlambat gitu, sehingga muridnya kan jadi berpikir, oh saya terlambat karena bangun kesiangan, gak ada alarm gitu. Kemudian ditanya lagi gitu, jadi ada perdebatan apa sih untuk mengetahui oh saya salahnya apa, kenapa saya bisa melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian ditanyakan juga gimana nih cara kamu mau memperbaikinya gitu. Jadi memang CGP banget ya, jadi yang client center gitu, dimana anak tuh memang berpikir dan mencari solusinya sendiri atas permasalahannya, tetapi guru di situ sebagai pendamping atau membimbing supaya dia itu mampu tadi mungkin ya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin ini juga salah satu bisa dibilang
nilai-nilainya itu harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi bukan kita sebagai guru membuat keyakinan kelas apa yang guru inginkan, tapi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Nah, keyakinan kelas ini nilainya itu yang pasti nilai-nilai universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan dalam lingkungan di kelas dan sekolah itu sendiri. Nah, ini contoh mungkin kegiatan pembuat keyakinan kelas. Dalam kegiatan ini, siswa itu mengungkapkan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang mereka tulis nantinya itu didesain atau misalkan diringkas lebih kalimatnya itu lebih mudah dimengerti. Contoh, tidak boleh menyontek, jadinya bertanggung jawab nilai kebijakannya. Jangan terlambat, jadi disiplin. Sehingga nilai-nilai itu mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan masalah, dan ini memperlihatkan guru sebagai posisi manajer. Jadi kalau kita memilih guru sebagai posisi manajer, biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi kepada murid-murid kita, yaitu menggunakan metode segitiga restitusi. Dalam metode segitiga restitusi itu pertama itu ada kegiatan menstabilkan identitas. Seperti tadi video Naden yang terlambat, ditanya dulu kenapa dia terlambat. Dia menjelaskan kesalahannya. Ketika menjelaskan kesalahannya, kita alangkah baiknya itu bukan hanya membuat si anak lebih merasa bersalah, tapi membuat anak itu lebih bisa dibilang kembali dari rasa bersalahnya. Dengan cara apa? Memberikan penguatan kalimat positif. Contohnya, gak apa-apa bersalah, setiap manusia di dunia pun pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua itu menanyakan keyakinan. Tadi kan ketika sudah membuat keyakinan kelas, maka kita sebagai guru menanyakan keyakinan kembali kepada anak tersebut tentang tingkah lakunnya yang melakukan pelanggaran, apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka buat dan disepakati. Nah, pasti nanti menjawab tidak sesuai. Ketika mereka menjawab tidak sesuai, maka mereka juga di akhirnya itu validasi tindakan yang salah itu mempunyai solusinya, mempunyai solusi untuk memperbaiki tindakan mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya itu sendiri. Dan
Segitiga restitusi juga akan berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi. Kita di sini di sekolah bukan hanya kolaborasi guru dengan murid saja, tetapi pasti akan melaksanakan kolaborasi dengan orang tua. Seperti yang tadi kesiangan, ada controlling di rumah, kolaborasi dengan orang tua supaya muridnya itu tidak kesiangan. Nah sekarang tadi dari materi pertama sampai budaya positif sampai segitiga restitusi itu sudah disampaikan. Besar harapan kami sama-sama untuk bisa dibilang apakah ini sesuai dengan apa yang pernah kita laksanakan selama ini. Kalau dirasa tidak sesuai, ayo kita sama-sama untuk memperbaiki. Yang pastinya untuk kepentingan murid, supaya murid di sekolah ini belajar aman, tenang, bahagia, nyaman dengan lingkungan sekolah kita yang sudah membangun budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebetulan lagi sekolah lagi, mengupdate ilmu ya, karena guru itu kan harus update ilmunya. Cara ngajar zaman dulu mungkin udah nggak mempan tuh sama kalian yang anak zaman now ya. Nah, salah satunya tentang ini apa bacanya? Keyakinan kelas lah yang dijadikan basis pengganti peraturan. Kalau kalian kan di sini sering dengar ya kata tertib itu peraturan gitu ya. Coba sini dari depan ya. Gue pengen tahu. Lo tahu nggak peraturan Semandaka? Tahu? Contohnya kasih contoh ibu satu. Peraturannya apa di sini sih? Apa ya? Untuk laki-laki rambutnya harus di atas alis. Oh ya. Terus baru tahu juga ya. Enggak. Harus di atas alis peraturannya, terus belakangnya enggak ada. Jangan panjang. Itu peraturan Semandaka. Pas AA masuk tiba-tiba dikasih tahu. Peraturan itu pernah nggak diobrolin hasil diskusi dan sama anaknya sama AA, misalkan barangkali ada yang jenong ya cowok ya dan tidak cocok rambutnya pendek, ada nggak kayak gitu? Peraturan itu dibikinnya sama siapa sih? Sama siapa? Sama kepala sekolah atau sama sekolah? Ada nggak siswanya diturut sertakan, didengarkan pendapatnya? Ada ya. Nah itu kalau peraturan itu berasal dari satu sisi, betul. Nah alternatif kedepannya inginnya ada kesepakatan antara siswa dengan pihak sekolah. Jadi ada. Nah terus itu kan ada nggak yang melanggar peraturan rambut itu? Ada. Nah kenapa ada orang yang melanggar peraturan rambut itu? Perkara rambut ya. Nah kenapa ya? Kira-kira ada yang pernah di sini? Ada nggak cowok di sini? Siapa tuh? Dia.